Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini kita akan membuat atau kita akan membahas atau kita akan mereview semuanya untuk proposal penelitian. Bagaimana kita nanti cara membuatnya proposal penelitian itu seperti apa, gambarannya seperti apa. Langsung saja kita ke prakteknya ya. Untuk prakteknya di sini bisa Anda lihat nih adalah proposal saya. Misalnya saya mau membuat proposal ini, proposal penelitian. Yang mana proposal penelitian ini ya adalah apa-apa yang mau kita teliti itu kita tawarkan. Nah, bentuknya itu adalah proposal. Jadi sebelum itu kita menawarkan sebuah penelitian. Bagaimana penelitian itu nanti yang akan kita jalani. Nah, misalnya di proposal penelitian ini, sini ada, misalnya saya membuat judul evaluasi pelaksanaan serta dampak kurikulum MBKM atau kurikulum merdeka ya terhadap keunggulan kompetitif mahasiswa di perguruan tinggi Kalimantan dan Jawa. Misalnya seperti ini sudah jadi judulnya. Jadi judul ini kalau kita membuat judul pertama itu ibaratnya walaupun kita kualitatif, penelitian kita kualitatif, tapi setidaknya di dalam situ ada inti yang bisa kita teliti. Atau enggak kalau diistilahkan yaitu variabel yang terlihat, yang dapat kita lihat hingga kita tahu mana sebenarnya yang diteliti. Misalnya kalau di kuan kan sudah jelas ya, di kuantitatif itu penelitian variabelnya itu sudah kelihatan, oh variabel X ini, variabel Y ini. Tapi kalau di penelitian kualitatif ini kadang tidak terlihat, tapi itu ada untuk variabel X dan Y-nya. Nah, setidaknya harus ada variabel. Di sini misalnya evaluasi pelaksanaan serta dampak kurikulum ini sudah masuk variabel X yang mana ini menjadi tujuan kita teliti, yaitu pelaksanaannya dan dampak kurikulum MBKM terhadap keunggulan. Nah, ini untuk Y-nya, keunggulan kompetitif mahasiswa. Nah, masuk kita ke pendahuluan atau kita membuat latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita bisa lihat di pendahuluan ini apa sebenarnya latar belakang itu isinya. Pertama, di latar belakang itu misalnya di paragraf pertama. Di paragraf pertama ini kita basa-basi dulu untuk mempercantik ibaratnya, atau enggak kalau Anda ingin mengisi langsung permasalahannya bisa langsung Anda tulis di situ permasalahannya apa. Misalnya gitu ya, misalnya kita gambarkan ini perguruan tinggi saat ini, oh, itu perkara yang realita yang terjadi di saat ini itu harus menghadapi sebuah tantangan yang mana kita harus bisa mengembangkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten di tengah persaingan global. Nah, dari kata paragraf pertama ini sudah menggambarkan isinya. Terus untuk paragraf kedua itu hasil data, misalnya kita observasi di latar belakang ya, observasi data itu ternyata datanya seperti ini yang ada di lapangan untuk meyakinkan orang yang membaca atau reviewer atau penguji Anda itu meyakinkan bahwa peneliti ini layak untuk diteliti. Nah, untuk yang ketiga ini dalam konteks daya saing global. Nah, ini sebenarnya untuk gambarannya, untuk pembuatan latar belakang itu kita buat piramida terbalik ya, piramida terbalik dari umum ke khusus, atau kita bisa buat lain dari khusus ke umum, tapi lebih baik dari umum ke khusus, lebih spesifiknya. Nah, misalnya di sini dalam konteks daya saing global, ini tantangan umum yang dihadapi oleh lulusan perguruan tinggi Indonesia adalah ketidakseimbangan daya saing. Nah, ini bisa kita ambil dari masalah-masalahnya, kita timbulkan untuk masalah atau gambaran masalah dulu. Misalnya masalah penelitian kita di saat ini misalnya itu daya saing tingkat global ini sangat tinggi. Karena apa? Daya saing di tingkat global saat ini tidak semua mahasiswa yang lulusan itu misalnya dapat bersaing. Banyak yang kalah. Jadi ibaratnya menggambarkan banyak yang kuliah sampai tinggi-tinggi segini tapi kok sulit untuk cari kerja, kok sulit. Nah, itu kan dia tidak ada fleksibilitas
untuk menghadapi daya saing di era global ini. Nah, masih kita menunjukkan bahwa reputasi perguruan tinggi itu belum optimal. Nah, terus kita melihat dari paradigma atau kacamata. Sebenarnya kalau membuat latar belakang itu jangan terlalu terpatok dalam seperti ini, harus seperti ini, tidak. Yang penting Anda bisa menggambarkan deskripsi permasalahan, landasan permasalahan, dan juga bisa menggambarkan di latar belakangnya itu adalah gambaran objek atau lokasi yang Anda teliti nanti. Nah, kenapa kok memilih itu? Nah, itu dapat menggambarkan di latar belakang ini. Hingga nanti di akhir-akhirnya di latar belakang itu bisa Anda nunjukkan mana nanti tempat yang Anda teliti dan di situ apa hasil observasi Anda misalnya yang telah Anda dapatkan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini sesuaikan, misalnya tujuan penelitian ini, kenapa kok Anda meneliti penelitian itu, tujuannya apa? Biasanya tujuan peneliti ini sebelum Anda meneliti itu dapatkan rumusan masalahnya dulu. Nah, di rumusan masalahnya itu misalnya Anda mengambil bagaimana, sesuaikan ya rumusan masalah dengan variabel maupun dengan variabel maupun dengan konteks masalah yang ada di penelitian Anda. Misalnya ini kita mencari di penelitian itu kan dari judulnya sudah kelihatan. Jadi bagaimana pelaksanaannya kurikulum itu bagaimana, terus bagaimana dampaknya itu seperti apa, dan faktor-faktornya itu apa. Nah, kita sudah dapat kata kunci ini. Jadi kalau misalnya bingung bagaimana cara mencari rumusan masalah biar dapat 3 itu, nanti bisa tanya di kolom komen ya kalau bingung caranya seperti apa. Nah, itu kalau kita sudah dapatkan ini pelaksanaan, misalnya kita pelaksanaan, dampak, dan faktor-faktor. Karena penelitian saya itu kalau di penelitian yang lain kan itu penelitiannya membahas tentang pelaksanaan, misalnya pelaksanaan banyak-banyak di pelaksanaan, tapi kita menelitinya ke pelaksanaan dan dampak langsung ke mahasiswanya. Nah, itu yang belum. Jadi ada perbedaan yang bisa disampaikan di sini untuk penelitian Anda, kuncinya di rumusan masalah. Makanya kan kalau kita melihat dalam penelitian itu kan gambaran di latar belakang itu biasanya untuk pemanis untuk bagaimana nanti di latar belakang itu orang tuh ingin tahu, dan di rumusan masalah ini juga nanti ini loh sebenarnya yang ingin kita cari. Nah, kita tegaskan di tujuan penelitian, tujuannya ini loh untuk misalnya mengetahui pelaksanaan, mengetahui dampak dan faktor-faktornya. Nah, habis itu kita harus mencantumkan di proposal penelitian itu kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu ini ya penelitian yang mirip-mirip dari penelitian kita. Terutama penelitian itu kemiripannya di mana? Untuk kajian penelitian terdahulu atau kajian peneliti sebelumnya. Itu kita lihat dari penelitian terdahulu itu dari variabelnya atau dari permasalahan dalam penelitian kita itu ada kesamaan apa enggak. Misalnya di variabel di kajian penelitian terdahulu, di variabel X-nya sama dengan kita. Variabel X sama dengan kita dan variabelnya juga sama. Tapi lokasinya berbeda. Nah, itu bisa kita jadikan penelitian terdahulu. Dan misalnya juga ada penelitian yang variabel X-nya sama, tapi variabel Y-nya berbeda. Nah, itu bisa juga dijadikan penelitian terdahulu. Misalnya juga variabel X dan Y-nya berbeda. Nah, itu berarti tidak bisa. Tapi kalau ada kesamaan dari variabel X maupun variabel Y-nya, nah itu bisa dijadikan penelitian terdahulu kita. Nah, atau enggak kalau penelitian terdahulu itu kita harus bisa menimbulkan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut. Misalnya ini, kita akan menulis penelitian terdahulu ditulis oleh siapa, fokusnya apa, metodenya apa, lokasinya di mana. Nah, terus untuk penelitian kita itu fokusnya di mana, metodenya apa, dan lokasinya apa. Usahakan kalau mengambil penelitian terdahulu, itu harus Anda bisa menimbulkan perbedaan penelitian yang saat ini dengan penelitian yang terdahulu. Kalau Anda bisa menimbulkan perbedaan antara penelitian terdahulu
Nah, dengan penelitian Anda sekarang ini, maka penelitian Anda sekarang tuh layak sebenarnya untuk diteliti. Tapi kalau sama banget dengan penelitian terdahulu, nah itu nanti perlu dipertimbangkan. Karena sama, bisa jadi Anda cuma copy paste dalam membuat penelitian terdahulu. Nah, kemudian kita lanjut ke kontribusi penelitian. Nah, ini mungkin di sebagian pembuatan proposal penelitian itu ada yang dituliskan, ada yang tidak dituliskan. Jadi kita menyesuaikan saja. Misalnya di kontribusi penelitian di sini, kita lihat manfaat secara teoritisnya bagaimana, dan manfaat secara praktisnya itu seperti apa. Kalau manfaat teoritis itu biasanya secara teori itu manfaatnya seperti apa, dan secara praktisnya itu langsung dirasakan tuh seperti apa bagi peneliti, bagi dosen, misalnya bagi mahasiswa, bagi teman-teman, bagi lembaga. Nah itu langsung dirasakan. Nah itu untuk manfaat praktis. Lalu di situ juga di proposal ada kajian teori. Nah kajian teori ini banyak yang dibingungkan dalam membuat kajian teori itu di apa sebenarnya yang dibahas. Nah sebenarnya sederhana, yang dibahas itu adalah variabel yang ada di judul penelitian Anda. Misalnya ini tadi ini kan judulnya termasuk yaitu adalah evaluasi pelaksanaan maupun judulnya tadi pelaksanaan maupun dampak ya yang diakibatkan dan sebagai kompetitif ya. Nah di situ kita sudah melihat ada tiga variabel malahan. Variabel X-nya 2, 1, 2, dan variabel Y-nya 1. Jadi kita gambarkan dulu, misalnya di situ ada MBKM-nya, di situ ada. Kita bahas dulu tentang MBKM. Nah, MBKM itu apa saja, terus tapi ingat ya dalam menulis kajian teori ini usahakan ini harus teori-teori. Kalau kita bisa gambarkan di atasnya itu teorinya siapa, terus ada middle teori, ada mikro teori. Middle teori itu teori atau teori umumnya. Biasanya teori umum tuh penjelasannya tidak ada, pendek sekali ungkapannya itu. Dan middle teori itu penjabarannya atau ditafsirkan atau konsep-konsep. Dan juga di bawahnya lagi ada mikro teori, itu bercabang lagi. Bisa jadi itu adalah indikator-indikatornya. Nah, begitu di kajian teori ini atau landasan teori. Nah, di sini misalnya kita melihat ada evaluasi pelaksanaan. Terus karena judul saya tadi di awal tuh ada evaluasi pelaksanaan. Jadi saya di sini menuliskan juga evaluasi pelaksanaan. Terus di yang selanjutnya itu tadi kajian teori ya. Mungkin kalau saya menjelaskan, wah enak seperti ini. Lah kalau sampean menggarap misalnya mengerjakan, ya mestinya lebih enak lagi. Karena apa? Sekarang tuh eranya sudah teknologi. Anda tinggal buka kerangka berpikir di ChatGPT atau AI, sembarang saja AI yang bisa menjawab hal tersebut. Nanti itu sudah digambarkan apa saja yang dibahas di dalam kajian teori dalam penelitian saya dengan judul bla 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 bla. Nah, itu nanti sudah digambarkan. Yang dibahas adalah A, B, dan C. Nah, Anda tinggal cari teorinya dari buku maupun dari jurnal-jurnal. Terus di sini metode penelitian, ini kita melihat jenis penelitian itu kalau kita simpelnya di awal kata itu ada 3 kata. Misalnya simpelnya ada satu penelitian yang kita pakai. Misalnya kita penelitian kualitatif, apa kuantitatif, atau mixed method. Nah, biasanya kita carinya itu satu saja, misalnya kualitatif apa kuantitatif. Kalau mixed method enggak apa-apa, kita campurkan, kita dua-duanya kita pakai. Nah, misalnya kita pakai satu aja penelitian kualitatif yang digunakan ini. Karena kualitatif itu kita mencoba menggali lebih dalam. Jadi ini judulnya evaluasi sebenarnya. Apakah bukannya pakai kuantitatif? Nah, bisa saja kita pakai kuantitatif, tapi kita sang peneliti menginginkan pakai kualitatif karena kita tidak mengukur. Kita menggali data, bukan mengukur tapi kita menggali bagaimana prosesnya itu, pelaksanaan maupun bagaimana proses dampak kepada mahasiswanya itu ada ndak di situ hasilnya gitu loh. Dari kurikulum mereka ada ndak hasilnya, apa cuma ganti kurikulum tapi sama saja. Nah, itu subjek penelitian ini. Nah, kita kan pakainya ini, nah untuk subjek penelitian ini harus Anda juga sertakan teori juga loh ya. Misalnya tekniknya purposive
dan snowball. Nah, purposive itu kan kita memilih seseorang atau objeknya penelitian itu harus purposive, orang yang paham dan orang yang mampu dan orang yang biasanya terjun di situ, yang sesuai dengan bidangnya. Nah, itu purposive, sesuai dengan purpose. Jangan orang yang tidak sesuai dengan bidangnya kita pilih. Terus kita menggunakan snowball. Jadi kalau orang itu nanti punya kenalan mungkin yang lebih paham itu, terus gitu nanti sampai banyak kita menemukan kita menemukan subjek penelitian. Jadi semakin banyak semakin bagus. Terus prosedur penelitian nanti kita gambarkan mulai dari misalnya kita mengajukan proposal, terus kita riset, terus kita kerja lapangan, analisis data, tahap laporan. Nah, itu kita nanti gambarkan step by stepnya biar nanti kita dapat mudah untuk membuat penelitiannya. Terus teknik pengumpulan datanya, kalau kualitatif kan identik dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Nah, untuk wawancara misalnya, kita pakai wawancara ya sesuai dengan tadi data yang kita ambil, yaitu sesuai dengan purposive-nya. Misalnya seseorang itu paham tentang ini atau enggak dia memangku kebijakan di sana. Nah, itu berarti kita ambil. Terus nanti punya yang lebih paham lagi bagian siapa. Nah, itu kita pakai snowball. Terus kita observasi ya kita lihat bagaimana berjalannya. Observasi itu banyak ya, dari observasi bisa kita lihat dari kegiatannya, lokasi, dan sebagainya. Dan studi dokumen ini bisa kita dapatkan seperti kita ambil foto, bukan hanya kita ambil foto, kita juga menggali dokumen-dokumennya yang objek kita punyai atau subjek kita punyai. Nah, misalnya dia mempunyai data tentang hasil nilai dan sebagainya, itu termasuk dokumentasi. Lalu yang terakhir itu kapsan data. Kapsan data itu untuk biar penelitian kita itu kuat gitu ya, absah. Penelitian kita itu sah, kuat. Jadi kita melakukan kapsan sah. Nah, ini menggunakan triangulasi. Nah, terus teknik analisisnya. Terus analisisnya itu kita menggunakan analisis multisitus ya. Jadi ada 2 tahap karena kita 2 tempat mengambilnya teknik analisisnya. Jadi kita menggunakan 2 tempat, yaitu analisis multisitus yang meliputi kita nanti misalnya ini kita reduksi dulu, kita pilah-pilah dulu datanya. Terus nanti kita sajikan. Terus kita mengambil kesimpulan dan kita nanti verifikasi. Kita verifikasi terus kita membuat peristiwa yang akan terjadi itu yang menarik ya, peristiwa yang terjadi yang menariknya itu di mana. Nah, itu kita analisis dan itu nanti menjadi sebuah data penelitian kita. Nah, itu saja. Habis itu daftar pustaka. Nah, kalau nanti misalnya Anda ingin mencantumkan misalnya dalam penelitian Anda tanggal sekian sampai tanggal sekian saya buatkan draftnya di tanggalan, itu enggak apa-apa di proposal penelitian, karena itu untuk menjadi patokan Anda dalam menjalankan penelitian. Oke, mungkin itu saja. Mungkin Anda dari proposal penelitian ini ada yang dibingungkan, ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.